Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Pandangan bahwa hanya ada satu agama yang benar sama sekali tidak masuk akal. Saya ini Muslim. Saya percaya pada apa yang disebut sebagai ajaran Islam. Saya percaya bahwa ada satu Tuhan, yaitu Allah. Tapi saya juga percaya bahwa Allah saya itu, Allah orang Islam adalah Tuhan bagi umat Kristen, umat Yahudi, umat Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan agama-agama asli yang ada di tanah Nusantara ini, seperti Sunda Wiwitan, Kejawen, dan sebagainya. Saya percaya bahwa semua agama adalah sama benarnya, karena semua agama berasal dari Tuhan yang sama. Namanya bisa macam-macam. Dalam Islam, Kristen, Katolik yang Maha Kuasa disebut dengan nama Allah. Di Hindu namanya Ida Sang Hyang Widiwasa. Di Konghucu namanya Tian, dan seterusnya. Kalau saya percaya bahwa Tuhan itu pasti ada dan memang menciptakan manusia, maka Tuhan yang kita kenal dengan beragam nama yang berbeda itu adalah Tuhan yang sama. Saya harus akui bahwa saya dibesarkan dalam pendidikan Islam yang menyatakan bahwa agama yang benar adalah Islam. Saya dulu diajarkan bahwa tidak mungkin ada dua kebenaran dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain, kalau Islam yang benar, maka agama-agama lain salah. Kristen salah, Hindu salah, Buddha salah, Konghucu salah, Yahudi salah, agama-agama asli di Nusantara juga salah. Di akhirat nanti katanya hanya umat Islam yang masuk surga. Semua umat beragama lain atau tidak beragama tidak akan masuk surga. Dulu pun saya berpikir begitu. Tapi semakin saya banyak belajar ilmu pengetahuan, termasuk ilmu agama, dan belajar akal sehat, saya percaya itu sama sekali tidak masuk akal. Coba saja pikirkan. Saat ini penduduk dunia ada 8,1 miliar. Umat Islam hanya 2 miliar. Jadi yang non-Islam itu ada 6,1 miliar. Bila saya ikuti logika tadi, artinya yang 2 miliar masuk surga, yang 6,1 miliar masuk neraka. Pertanyaannya, kenapa 6,1 miliar orang itu harus masuk neraka? Jawabannya karena mereka mengingkari Islam. Mereka dianggap mengingkari ajaran Tuhan. Masuk akalkah itu? Buat saya sama sekali tidak. Pertanyaannya kan begini, siapa yang membuat mereka menjadi non-Islam? Jawabannya, ya Tuhan. Sebagian besar orang memeluk agama tertentu karena mereka dididik, dibesarkan, diajar untuk memeluk agama tersebut. Saya gunakan saja contoh saya. Saya menjadi Muslim karena pertama-tama saya dibesarkan oleh keluarga yang sepenuhnya Muslim. Kalau saya lahir dari keluarga Kristen, kemungkinan besar saya menjadi pemeluk Kristen. Saya tidak memilih sendiri menjadi Muslim. Islam adalah agama yang dipilihkan buat saya. Saya belajar sholat, puasa, mengaji, walau saya bodoh dalam hal ini ya, dan melakukan kegiatan keibadahan Islam lain karena saya dididik untuk melakukan itu semua sejak kecil. Saya belajar soal Islam, mempelajari cerita-cerita Nabi, mempelajari akhlak, keimanan, ibadah, dan lainnya dari orang-orang dekat di lingkungan saya. Jadi wajar sekali kalau saya menganggap bahwa saya beragama Islam dan Islam adalah agama yang benar. Saya percaya pemeluk agama lain pun sebagian besar mengalami proses pendidikan keagamaan serupa dengan saya. Jadi kalau Anda lahir dan dibesarkan dalam keluarga Muslim, apalagi yang taat, hampir pasti Anda akan jadi seorang Muslim sepanjang hayat Anda. Dan begitu pula, kalau Anda lahir dan dibesarkan dalam keluarga Kristen, hampir pasti Anda akan menjadi pemeluk Kristen sepanjang hidup Anda. Lalu layakkah Tuhan kemudian memutuskan Anda yang Kristen atau Katolik atau agama lainnya untuk masuk neraka hanya karena Anda memeluk agama yang salah? Seperti saya bilang, dulu pun saya percaya itu. Tapi sekarang saya sudah yakin bahwa anggapan saya itu salah. Tuhan adalah yang Maha Kuasa menentukan seseorang itu memeluk agama apa atau bahkan tidak beragama sama sekali. Seperti saya katakan, saya menjadi Muslim karena saya ditakdirkan lahir dan dibesarkan dalam keluarga Muslim. Karena takdir itu ditentukan Tuhan, maka Tuhanlah yang menentukan saya menjadi Muslim dan belakangan masuk surga. Hanya sedikit pemeluk Islam yang aslinya beragama non-Islam. Mayoritas umat Kristen misalnya tidak akan menjadi pemeluk Islam sepanjang hidupnya. Itu bukan karena mereka mengingkari kebenaran. Mereka memeluk Kristen sampai akhir hayat karena memang dikondisikan untuk percaya bahwa kebenaran mutlak ada pada agama Kristen. Karena itu menurut saya tidak logis untuk percaya bahwa penentuan kita akan masuk surga atau bukan surga ditentukan oleh agama yang kita anut. Sekarang bayangkan nasib orang non-Muslim. Misalnya, Anda adalah seorang pemeluk Buddha. Anda dibesarkan dalam keluarga pemeluk Buddha. Anda belajar bahwa agama yang benar adalah Buddha.
Sepanjang hidup Anda menjalankan ajaran-ajaran Buddha dengan taat dan seksama. Anda orang baik, suka membantu orang lain, tidak korupsi, jujur, lurus, penyayang, pokoknya manusia teladan. Lantas, adilkah kalau Anda kemudian masuk neraka hanya karena Anda pemeluk Buddha? Rasanya sih tidak adil. Menurut saya, Tuhanlah yang menciptakan beragam agama. Di tanah Arab, dia menurunkan Islam. Di Yerusalem, dia menurunkan Kristen. Di India, dia menurunkan Buddha dan Hindu. Di Tiongkok, dia menurunkan Konghucu. Dia menurunkan Shinto di Jepang. Di Jawa Barat, dia menurunkan Sunda Wiwitan, dan seterusnya. Dia dengan sengaja memang tidak menurunkan satu agama. Dia menurunkan ajaran di berbagai tempat di sepanjang zaman. Dengan demikian, ketika kita meninggal, di akhirat nanti kita akan diperiksa sesuai dengan ajaran yang kita peroleh dan yakini semasa hidup kita. Kembali ke awal. Karena itulah saya katakan tidak mungkinlah hanya ada satu agama yang benar. Tuhan itu maha adil. Bagaimana mungkin dia dengan sengaja, kalau kita gunakan data yang tadi saya kutip, menciptakan 2 miliar orang Islam yang akan masuk surga dan 6,1 miliar lainnya yang akan masuk neraka? Saya percaya Tuhan maha adil. Dan karena itu saya percaya Tuhan membuka peluang sebesar-besarnya kepada semua umat manusia untuk masuk surga, terlepas dari agamanya apa. Saya rasa hanya kalau kita bisa menerima keberagaman kebenaran agama ini, kita bisa menghindari perpecahan seperti yang banyak terjadi di negara kita. Konflik-konflik antar umat beragama yang berlangsung lazimnya terjadi karena para pemeluk agama menganggap agamanya yang paling benar dan agama orang lain salah. Untuk itu, kita perlu merapatkan tali persaudaraan agama kita dengan menyatakan tidak ada agama yang paling benar dan agama yang salah. Semua agama benar, semua agama diciptakan Tuhan. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, dunia akan selamat.